adik-adik. Pagi semuanya. Wah, nggak terasa ya Mbak Siwi ya. Minggu pagi ini ternyata kita sudah masuk di bulan Juni 2021. Betul sekali Mbak Wina. Bulan ini kita akan mempelajari segala hal tentang keluarga, karena bulan Juni ini bertema keluarga. Nah, Siwi, Iya. kalau seperti kita ini ya, bukan adik dan kakak kandung, apa kita ini keluarga? Iya dong. Kita kan keluarga di dalam Tuhan Kak Wina. Oh iya ya, keluarga di dalam Tuhan. Jadi meskipun kita ini bukan adik kakak, kita berteman, masih bersatu keluarga dalam Tuhan. Karena teman itu adalah keluarga yang kita pilih. Oleh karena itu, kita harus menjadi teman yang mendukung dan saling mengasihi, seperti lagu Mentega dan Roti. Ayo kita nyanyikan yuk. Sambil bagi berdiri ya. Ya. Temanku kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanmu kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan selalu mengirimmu di dalam Tuhan. Kau temanmu kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kita nyanyikan sekali lagi. Kau temanmu kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanmu kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan selalu menunggu di dalam Tuhan. Kau temanmu kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Nah, adik-adik, kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita menyatukan hati kita, mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Tuhan Allah yang mengasihi kami, saya bersyukur ya Tuhan, untuk hari ini boleh bangun dalam keadaan sehat. Kami bersyukur boleh beribadah di rumah masing-masing, karena masih terbatasnya pertemuan fisik. Tuhan kiranya menolong kami dengan memberikan roh sukacita agar kami bersemangat dalam memuji, dan roh pengertian agar kami memahami firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oh, Kak Wina. Jadi keluarganya Tuhan itu seperti apa sih? Jadi keluarganya Tuhan itu penuh kasih, cinta, dan mesra. Oh, berarti kayak lagu ini dong. Ku cinta keluarga Tuhan. Iya, betul Pak Siwi. Oke. Berarti kalau gitu kita nyanyi bersama-sama aja ya Kak Wina sama adik-adik yang di rumah.
menjadi keluarga Tuhan Kristus, kita hidup dengan penuh kasih, cinta, dan mesra. Karena ada Tuhan di tengah-tengah kita ya. Betul sekali Kak Wina. Nah, adik-adik, kita nyanyikan yuk. Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah di tengah kita, dosa-dosa yang senang dan dirangkang dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita, dosa-dosa. Di tengah kita, dosa-dosa yang senang dan dirangkang dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita, dosa-dosa. Nah, adik-adik, kita mau menyiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Kita mau menaikkan pujian firman kita bagi kita. Firman-Mu dikala di kakiku, terang bagi jalanku.
dan merenung firman Tuhan. Allah kami yang mulia dan penuh kasih, terima kasih ya Tuhan, kami boleh memuji memuliakan nama-Mu. Kalau sebentar kami akan merenungkan firman-Mu dan mendengarkan renungan, kiranya Engkau menolong kami dan kami dapat mengerti kehendak-Mu melalui firman hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Halo teman-teman, kita akan merenungkan bersama firman Tuhan hari ini. Mari kita buka dan baca Kisah Para Rasul 4 ayat 23 sampai 31. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam, kepala dan tua kepada mereka. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah. Katanya, "Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan oleh Roh Kudus dengan perantaraan hamba-Mu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa, mereka reka perkara yang sia-sia. Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus, yang Engkau urapi, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Dan sekarang, ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami dan memberikan kepada hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus." Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu dengan semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Demikian bunyi firman Tuhan. Selamat hari Minggu. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, pada hari Minggu ini Pak Pendeta akan bercerita tentang murid-murid Tuhan Yesus. Khususnya seperti yang tadi telah kita baca di Alkitab, dua murid Tuhan Yesus yang dikisahkan adalah Rasul Petrus dan Rasul Yohanes. Nah, sejak Tuhan Yesus naik ke surga dan kemudian Roh Kudus turun ke atas para murid Tuhan pada waktu itu, para murid kemudian melakukan tugas menceritakan tentang Tuhan Yesus yang begitu baik dan yang mengasihi manusia. Rasul Petrus dan Rasul Yohanes juga demikian. Mereka menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada banyak orang. Sehingga pada saat itu banyak orang yang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus dan menjadi pengikut Tuhan Yesus. Nah, banyak yang tidak suka atas apa yang dilakukan oleh Rasul Petrus dan Rasul Yohanes. Termasuk di dalam bacaan kita tadi, imam-imam kepala pada waktu itu. Mereka tidak suka kepada Rasul Petrus dan Rasul Yohanes karena dari cerita mereka banyak orang yang kemudian menjadi pengikut Tuhan Yesus. Nah, anak-anakku yang dikasihi Tuhan, kita semua juga menjadi anak-anak Tuhan. Kita menjadi murid-murid Tuhan Yesus.
kita juga dipanggil oleh Tuhan untuk menceritakan tentang kebaikan Tuhan kepada semua orang. Dan ingat, ada loh yang tidak suka kalau kita menceritakan tentang Tuhan Yesus. Kadang-kadang kita kemudian dibenci, kadang-kadang kita diolok-olok, kadang-kadang kita dihina. Ketika kita menyampaikan tentang Tuhan Yesus yang baik itu, banyak orang yang tidak suka. Dan Rasul Petrus, juga Rasul Yohanes pada waktu itu juga demikian. Mereka sempat ditangkap, mereka diadili di hadapan imam-imam pada waktu itu. Tetapi karena tidak didapati kesalahan pada mereka, maka Rasul Petrus dan Rasul Yohanes kembali dibebaskan. Nah, ketika Rasul Petrus dan Rasul Yohanes mengalami masa yang sulit, mereka menemui teman-temannya, para murid Tuhan yang lain, dan mereka berdoa kepada Tuhan. Nah, demikian juga kita sebagai anak-anak. Kalau di dalam kehidupan kita mengalami keadaan yang tidak baik, ketika kita dihina, ketika kita diejek, ketika kita dicaci maki karena kita ini adalah anak-anak Tuhan, jangan takut. Datanglah kepada orang tua kalian. Sampaikan kalau ada hal-hal yang tidak baik. Ceritakan kepada orang tua, sehingga orang tua nanti bisa menolong. Sampaikan juga kepada kakak-kakak pamong misalnya, tentang apa yang kalian alami, hal-hal yang tidak baik sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak Kristen, supaya nanti kakak-kakak pamong juga bisa menolong kalian, menguatkan iman kalian, ikut berdoa bersama-sama, sehingga kita bisa menjadi anak-anak Tuhan yang hebat dan tetap melakukan apa yang Tuhan inginkan. Apa itu? Menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada semua orang. Ceritakan kebaikan Tuhan. Ceritakan kalau Tuhan itu begitu mengasihi kita. Maka nama Tuhan akan dimuliakan. Jangan takut, tetap semangat. Ingat, kalau kalian mengalami hal-hal yang tidak baik, karena kalian sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak Kristen, segera temui orang tua, temui kakak, temui para pamong, temui juga Pak Pendeta, tidak apa-apa, ceritakan supaya kita bisa saling menguatkan dan menolong. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita tentang Petrus dan Yohanes yang dilarang bersaksi mengenai Yesus Kristus. Takut nggak ya mereka? Wah, ternyata tidak takut. Mereka bercerita kepada teman-teman dan mendapatkan penguatan, dukungan. Dan juga mereka berdoa kepada Tuhan bersama-sama dan menerima pertolongan. Tuhan yang menyelamatkan dan memberi pengharapan. Sekarang saatnya kita mengumpulkan persembahan. Adik-adik dibantu dengan orang tua, bisa scan barcode di bawah ini, atau transfer ke rekening mandiri gereja, atau menyerahkan persembahan dalam amplop, dapat diberikan melalui ketua kelompok atau dibawa langsung ke gereja. Kita pujikan yuk bersama-sama, sungguh ku bangga Bapa.
Sungguh bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin mati dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Kita ulangi sekali lagi. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Ingin ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin mati dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Nah, adik-adik, kita mau menyatukan hati kita berdoa syafaat dan menghaturkan persembahan ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah kami yang baik, Allah kami yang setia dan tidak pernah meninggalkan umat. Kami telah belajar ya Tuhan, bahwa kami harus bercerita tentang apa yang kami alami kepada orang tua, teman-teman, kakak, saudara, agar mendapatkan kelegaan dan penguatan. Dan tak lupa kami juga berdoa kepada Tuhan, Engkau dapat menolong kami. Tuhan Yesus, kami bersyukur ya Tuhan, selama sepanjang hidup ini Engkau telah melindungi kami, keluarga kami, memberikan kami kesehatan, menyertai kami, menjauhi kami dari mara bahaya dan kecelakaan. Kami ingin berdoa ya Tuhan, karena kami masih bersekolah online selama ini, Tuhan yang memberikan roh semangat dan kesetiaan agar kami dapat setia bersekolah dari rumah, walaupun kami juga merasakan kerinduan untuk bertemu dengan teman-teman dan guru secara langsung. Tuhan yang menguatkan kami dan menjadikan kami murid-murid yang setia. Tuhan Yesus, kami telah mengumpulkan persembahan ini kiranya Engkau berkenan menerimanya dan boleh mempergunakannya menjadi pelayanan kasih-Mu melalui gereja kami di Kajilumpur. Terima kasih Tuhan, doa yang jauh dari sempurna ini kami serahkan ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Nah, Kak Siwi, tadi kan kita sudah mendengarkan pesan firman Tuhan, kita harus berdoa kepada Tuhan, menceritakan apa yang kita rasakan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan. Dan tidak lupa bercerita kepada papa, mama, saudara, dan teman yang kita percaya agar kita mendapatkan penguatan. Yang namanya keluarga itu
saling mendukung, dan saling mengasihi. Kita menyanyikan yuk, ku cinta keluarga Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus Sang Putra dan Roh Kudus menyertai keluarga kita mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kita nyanyikan sekali lagi ya.